Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi sama Bu Chantri di bimbingan konseling. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang indahnya berbagi. Nah, diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, tatkala Allah menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat pun keheranan akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Karena ya teman-teman, gunung batu pun sebenarnya bisa menjadi rata ketika dikorek atau diratakan dengan bulldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi. Makanya besi lebih kuat daripada gunung. Para malaikat bertanya lagi, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah yang Maha Suci menjawab, "Ada, yaitu api." Nah, besi walaupun keras, bagaimanapun bisa menjadi cair teman-teman, hancur setelah dibakar oleh api. Lalu para malaikat kembali bertanya, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah yang Maha Agung menjawab, "Ada, yaitu air." Nah, karena api sedahsyat apapun bisa padam ya teman-teman dengan disiram air, seperti itu. Lalu para malaikat bertanya kembali, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air?" Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna pun menjawab, "Ada, yaitu angin." Karena air di samudra yang luas akan semerta-merta terangkat teman-teman, bergulung-gulung, menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat jika ada kekuatan angin gitu. Karena ternyata angin memiliki kekuatan yang teramat dahsyat, lebih dahsyat daripada air. Lalu akhirnya para malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dahsyat dari itu semuanya?" Lalu Allah menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Ayo, maksudnya apa tuh ya? Nah, maksudnya adalah orang-orang yang bersedekah tapi tidak diumumkan teman-teman, nggak pamer-pamer. Jadi ketika dia bersedekah, ya udah bersedekah aja, nggak perlu dikasih tahu ke orang-orang, nggak perlu diumumin seperti itu, biar dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Nah, itulah kehebatan orang yang bersedekah dengan diam-diam, nggak perlu diumumkan karena dia tidak sombong, seperti itu. Lalu Bu Chantri mau menjelaskan pahala orang yang bersedekah teman-teman. Jadi Khalifah Alim juga menasihati, pancinglah rezeki dengan sedekah. Dan inilah yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi sekali lagi diluruskan ya niatnya, jangan sampai kita mau bersedekah supaya nanti kita dapat rezeki kembali. Jadi kita bersedekah 1.000, nanti kembali lagi 10.000 ke diri kita. Nah, jangan sampai niatnya seperti itu. Itu hanyalah bonus dari Allah ya. Yang penting kita dapat pahala. Jadi niatnya lurus, diluruskan karena Allah teman-teman, seperti itu. Karena perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah atau bersedekah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi sebiji itu tumbuhin 7 tangkai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Lalu pada tiap tangkainya itu berisi 100 biji. Jadi satu tangkai berisi 100 biji. Lalu 100 lagi, 100 lagi,
100 lagi. Jadi ada berapa tuh teman-teman? 700. Banyak banget kan teman-teman? Ya kan? Dan Allah melipat gandakan balasan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi itu bonus teman-teman dari Allah jika kamu mau bersedekah. Tapi sekali lagi niatnya harus terus, jangan sampai kita bersedekah supaya dapat imbalan balik ya. Imbalan, nanti aku kalau udah sedekah 1000 nanti aku dikembaliin sama Allah 700.000. Jangan kayak gitu ya, tapi tetap luruskan niatnya karena Allah. Kalau kamu emang dapat rezeki 700.000 balik lagi ke kamu, itu berarti bonus dari Allah ya teman-teman. Nah, lalu ini adalah manfaat orang-orang yang suka bersedekah teman-teman, atau berbagi ke sesama. Yang pertama, ternyata sedekah itu bisa menghapus dosa teman-teman. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Tuh kan, jadi kalau misalnya kalian bersedekah, insya Allah nggak rugi teman-teman, karena dosa-dosa kalian terhapus karena sedekah kalian itu. Lalu yang kedua, orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti, ketika di hari kiamat nanti teman-teman. Jadi Rasulullah SAW bersabda, menceritakan tentang 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari dimana ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah ya teman-teman, pada hari akhir. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Gitu teman-teman ya, jadi nggak perlu diupload ke medsos atau dikasih tahu ke teman-temannya, tadi aku habis amal loh 10.000. Nah, nggak perlu kayak gitu ya teman-teman, cukup kamu sama Allah yang tahu ya. Nah, yang ketiga, tersedia pintu surga khusus bagi orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Nah, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan orang yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Ini adalah hadis ya teman-teman, riwayat Bukhari Muslim. Jadi nanti ada pintunya sendiri. Kalau kamu suka bersedekah, nanti misalnya siapa? Hai Fulan, kamu suka bersedekah, masuklah dari pintu surga yang ini. Misalnya kayak gitu ya. Jadi punya pintu masuk khusus dan dapat panggilan khusus nih teman-teman bagi yang suka bersedekah. Lalu yang keempat, nah sedekah memberikan pahala yang terus-menerus berkembang ya, dilipat gandakan ya. Jadi ada sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Wah, besar banget ya teman-teman. Jadi Allah mengembangkan sedekah itu. Jadi misalnya kamu tadi sedekahnya cuma 1.000, tapi Allah ganti 700 kali lipat, jadi 700.000. Seperti itu ya. Lalu yang keenam, bersedekah akan mendatangkan kelapangan dada dan kebahagiaan. Nah, kelapangan dada itu maksudnya apa teman-teman? Jadi hatinya tuh tidak gelisah, tidak terus-terus khawatir. Jadi selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu ramah ya. Nah, karena ada sabda Nabi Muhammad SAW,
perumpamaan orang yang pelit, nah yang pelit ya, dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang apabila dipakai menutupi dada hingga ke sini ke selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkaran baju-baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha untuk melonggarkannya namun tidak bisa. Itu hadis riwayat Bukhari ya. Jadi kalau orang yang pelit ngerasa sempit aja tuh bajunya ya, sempit, tidak lapang. Tapi kalau misalnya orang suka bersedekah, oh bajunya lapang, tidak sempit, tidak menyiksa dirinya, seperti itu. Itu adalah contoh orang yang suka bersedekah dan tidak bersedekah. Nah, dari dua imam, yaitu Imam Ahmad dan Ibnu Hibrani, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di sebuah pintu dari pintu langit berkata, barang siapa meminjamkan pada hari ini, maka akan dibalas pada hari nanti. Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran bagi orang-orang yang pelit. Serem banget ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang pelit ya teman-teman. Semoga kita selalu sering bersedekah sehingga malaikat pun mendoakan kita. Dan ingat, niatnya harus lurus, hanya untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala dari Allah, seperti itu ya. Nah, kira-kira itu aja teman-teman yang bisa Ibu Chantri sampaikan pada hari ini tentang indahnya berbagi, indahnya bersedekah. Nah, sekarang kan lagi teman-teman, lagi sedang ada wabah COVID-19 dan mungkin banyak dari saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan teman-teman. Nah, itu adalah peluang teman-teman, kesempatan bagi kita, bagi yang rezekinya berlebih, untuk bersedekah ya, untuk membantu teman-temannya yang lain yang mungkin tidak memiliki rezeki sebaik kalian saat ini. Mungkin dia sedang diuji sama Allah dengan kesempitan hartanya. Misalnya ada yang orang tuanya bisnisnya jadi merugi karena harus ditutup, atau yang lainnya harus di PHK, jadi dia orang tuanya tidak mendapatkan penghasilan ya, seperti itu. Nah, saatnya kalian berbagi untuk sesama kalian, karena ya Allah akan menggantinya berlipat ganda, karena tidak akan miskin orang karena sedekah ya teman-teman. Nggak pernah ada ceritanya orang miskin karena sedekah ya. Justru ketika bersedekah, pahalanya akan dilipat-lipat gandakan, rezekinya akan lipat-lipat gandakan oleh Allah. Dan tentunya itu bonusnya ya teman-teman, niat kita tetap hanya karena Allah. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait sedekah, kalian boleh nanti ketika Zoom meeting ya disiapkan ya, dicatat apa yang mau kalian tanyakan. Nanti kita bisa tanya jawab bareng di Zoom meeting kita. Oke teman-teman ya. Sekian dulu dari Ibu Chantri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.